Pancasila. Ya, semuanya. Baik anak-anak sekalian, jadi untuk materi kita kali ini yaitu materi P5 dan PPRA. P5 ini yaitu proyek pembuatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Untuk topik kita pada hari ini, kita akan membahas tentang gaya hidup berkelanjutan, yaitu tentang sampah membawa berkah. Coba diperhatikan di atas. Jadi tujuan proyek ini adalah peserta didik mengerti makna hidup berkelanjutan sebagai salah satu dimensi penerapan profil pelajar Pancasila. Peserta didik memahami pembuatan pupuk kompos adalah salah satu cara mengurangi pencemaran lingkungan. Selanjutnya, peserta didik mampu membuat pupuk kompos menggunakan limbah organik yang ada di lingkungan sekolah. Baik anak-anak sekalian, ada yang sudah tahu apa itu sampah organik, pupuk organik atau pupuk kompos? Coba silakan. Pupuk kompos adalah pupuk yang berasal dari bahan-bahan limbah organik yang sudah mengalami proses pelapukan. Ya. Jadi sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang sudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Contoh sampah organik misalnya nasi, kulit buah, buah dan sayuran busuk, ampas teh, kopi, bangkai hewan, dan kotoran hewan. Salah satu upaya untuk mengurangi pencemaran yaitu dengan mendaur ulang sampah organik menjadi pupuk kompos atau pupuk organik. Baik anak sekalian, jadi contoh sampah organik itu banyak sekali kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Ya. Jadi salah satunya adalah kulit buah-buah. Ya, misalnya kalau kita makan buah-buah atau buah-buahan, ya. Jadi itu sampahnya kita kumpul. Ya. Jadi seperti sayur busuk, ya, ampas-ampas teh itu kita kumpul untuk menjadi salah satu pupuk kompos. Salah satu upaya untuk mengurangi pencemaran yaitu dengan cara mendaur ulang sampah organik. Ya. Jadi kalau ada sampah di sekitar kita, apakah di lingkungan sekolah atau di sekitar rumah kita, maka untuk memanfaatkan sampah itu maka kita gunakan sebagai salah satu pupuk kompos dan kita dapat gunakan di tanaman. Ya. Jadi pupuk ini itu salah satu pupuk yang ramah dengan lingkungan. Ya. Baik anak sekalian, jadi pengertian pupuk kompos itu adalah pupuk yang berasal dari bahan-bahan limbah organik yang sudah mengalami proses pelapukan karena terjadi interaksi antara mikroorganisme atau bakteri pembusuk yang bekerja di dalam bahan organik tersebut. Ya. Jadi pupuk kompos itu adalah berasal dari bahan-bahan limbah organik yang sudah lapu atau sudah membusuk. Ya. Jadi itu kita olah atau didaur ulang dan selanjutnya dijadikan sebagai salah satu bahan pupuk atau pupuk kompos.
Coba diperhatikan di atas, apa manfaat pupuk kompos. Ya. Jadi manfaat pupuk kompos itu pertama adalah memberi nutrisi pada tanaman. Seperti pupuk yang lain itu biasanya yang kita gunakan selama ini yaitu misalnya pupuk Korea. Biasa kerjanya ini yaitu memberikan nutrisi pada makanan. Jadi kalau kita taruh di tanaman itu memberikan nutrisi. Yang kedua, memperbaiki struktur tanah. Yang ketiga, mampu meningkatkan pH tanah pada tanah asal. Yang keempat, meningkatkan ketersediaan unsur mikro. Jadi itu salah satu manfaat dari pupuk kompos. Ya. Baik dan sekalian, bahan-bahan yang diambil dari pupuk kompos atau limbah organik yang dapat dibuat menjadi kompos, yaitu coba diperhatikan di atas, rumput. Ya. Jadi rumput itu merupakan satu bahan yang diambil sebagai bahan pupuk kompos. Jadi rumput di sekitar lingkungan kita itu kita ambil sebagai bahan, sebagai pupuk kompos. Yang kedua, jerami atau jerami. Yang biasa kita kalau sudah panen padi kita ambil jerami itu sebagai bahan, sebagai pupuk kompos. Apalagi ranting. Jadi ranting kayu itu bisa kita jadikan sebagai pupuk kompos. Apalagi daun-daun atau dedaunan. Jadi bisa kita ambil daun-daun kayu dan kita jadikan sebagai bahan, sebagai pupuk kompos. Limbah sayuran. Biasanya kalau kita ibu-ibu yang biasa memasak ada limbahnya itu, limbah sayuran itu kita jadikan sebagai salah satu limbah organik yang dapat dibuat menjadi pupuk kompos. Coba dilihat di atas. Selanjutnya prosedur yang kita lakukan. Jadi cara membuat pupuk kompos itu yang pertama, kumpulkan limbah organik kering pada suatu tempat. Jadi ada limbah organik yang kita kumpulkan atau organik pada suatu tempat. Diambil suatu tempat atau ada semacam karung atau ember, kita sediakan untuk mengumpulkan limbah organik. Yang kedua, kita potong-potong limbah kering menjadi bagian-bagian kecil dengan menggunakan pisau. Selanjutnya kita menyiapkan ember kecil dengan isi air sebanyak 5 liter. Selanjutnya masukkan ke dalam air gula pasir sebanyak 250 gram. Baru selanjutnya kita aduk gula sampai larut dalam air. Langkah selanjutnya kita tuangkan larutan biotalisator atau biasanya kita kenal dengan DM4 sebanyak 100 ml. Selanjutnya kita aduk larutan supaya tercampur rata dengan gula. Selanjutnya diamkan larutan selama 1 menit. Baru kita ambil air, larutan biotalisator DM4 dengan kayu dan siram pada limbah kering secara merata dari bagian atas ke bawah. Selanjutnya kita masukkan limbah kering yang sudah disiram. Jadi limbah dari dedaunan yang sudah kita siapkan tadi kita masukkan ke dalam wadah, baru kita siram. Saya kira bisa mengerti ya. Buat
pupuk kompos ya. Silakan dimulai. Jadi masukkan dulu airnya. Jadi semua itu satu botol. Semua semua itu. Yang dua langsung. Semua di dalam sini. Mana sudah di sini? Coba di sini. Cair ini kita siram ke daun-daunan. Coba di angkat juga pakaian. Coba ambil embernya di situ. Ember. Jadi kasih masuk lagi di dalam ember. Ya. Ya sudah. Kasih masuk lagi di yang sini. Coba di sini. Di dalam mana? Buka kayak Ya, ikat pada situ. Ya. Nanti kalau sudah masuk kita pindahkan. Ya, sudah. Baik anak sekalian, jadi tadi kita sudah praktekkan tentang bagaimana cara untuk membuat pupuk kompos. Saya kira sudah paham semua ya. Jadi pupuk kompos yang kita praktekkan tadi itu adalah merupakan suatu pupuk yang kita gunakan dari bahan-bahan misalnya dari dedaunan. Dari pupuk organik ini kita manfaatkan untuk digunakan di tanaman. Ya. Jadi sebagai kesimpulan materi kita hari ini yaitu pupuk kompos merupakan suatu pupuk yang kita gunakan
menggunakan untuk mendorong peserta didik menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Saya kira demikianlah belajar kita untuk hari ini. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.